Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Halo teman-teman, semangat pagi. Senang banget nih bisa ketemu lagi di episode terbaru ini. Nah, untuk bulan ini nih, Juki sama Vina lagi mau nyobain format baru guys, yaitu monolog. Jadi kami mau ngobrol sendiri dulu nih, ala-ala penyiar gitulah. Tentu saja tujuannya biar lebih singkat ya, soalnya dari kemarin bahasannya seru banget, jadinya kalau berdua yang bahas panjang banget. Nah, buat minggu ini gue masih pengen nyambungin nih sama apa yang diomongin kemarin mengenai privilege. Kalau kemarin kan kita udah coba nge-acknowledge nih privilege yang kita punya sendiri, apalagi yang gue dan Vina punya nih dari semenjak kami masih kecil gitu. Privilege bersekolah, dan di episode terakhir Vina juga dan gue sharing mengenai privilege kami berada di komunitas yang sehat, punya state kesehatan yang cukup oke lah ya untuk umur segini. Nah, kalau sekarang ada peristiwa baru lagi nih guys, sehingga gue pengen sharing juga soal privilege, tapi sekarang soal privilege-nya orang lain. Buat teman-teman yang ngikutin dari beberapa episode lalu, udah tau lah ya, kalau misalnya gue kemarin kan udah mulai buka kelas ya, untuk eating reorder, program eating reorder. Nah, ternyata teman-teman, buka kelas dan jadi coach ini benar-benar membawa pembelajaran baru ya, buat gue sendiri. Memang sih, karena dahulu udah pernah ngajar di universitas, kalau misalnya ngomong di depan umumnya tuh gak terlalu beban ya, bukan jadi suatu masalah yang cukup signifikan gitu. Tapi ternyata yang jadi problemnya sekarang adalah ekspektasi guys, ekspektasi terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Ternyata ada hal-hal yang gue pengen diri gue lakukan dan ternyata nggak bisa, dan itu tuh membawa kekecewaan yang amat sangat gitu. Wow, nah ini kan udah tuh ya, sebenarnya udah sempat gue singgung ya. Lalu gue kembali bangkit gitu, gue jadi tahu nih, oh ini masalah ketidakterampilan untuk gagal, untuk merasa gagal gitu ya. Tapi kan sekarang sudah sadar tuh, udah lebih aware. Lalu kemudian ada hal lain lagi nih yang timbul, yaitu insekuritas guys. Insecure, waduh gila ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal insekuritasan ini, satu hal lagi yang gue sadari, mungkin hal-hal ini tuh dari dulu tuh sebenarnya ada di dalam diri gue juga ketika sedang bekerja, ketika dulu sedang mengajar, ketika dulu mungkin dapat pekerjaan yang lain-lain dan berkarya gitu ya. Tapi ternyata sekarang setelah menjadi coach eating reorder dan juga belajar nih ya mengenai hipnoterapi, ada kesadaran yang baru nih melewati ini semua. Karena pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaan yang kayak dulu tuh mungkin ada tapi kita nggak ngeh, dan jadinya tuh hanya misuh-misuh aja sehari-hari gitu ya. Aduh kesel ya, gitu. Tapi nggak dijadikan bahan evaluasi yang mendetail gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh perbedaannya adalah gue sangat ingin tahu apa sih yang sedang terjadi di dalam kepala gue, dan yang gue rasakan, gue ingin melabeli itu semua. Karena ketika melabelinya, ternyata membuat gue tuh gampang sekali menyelesaikan masalahnya. Jadinya tuh ada sesuatu yang kemudian lepas karena telah dapat memberi label atau menamakan emosi yang sedang dirasakan. Nah, yang satu ini juga nih, insekuritas ini, gue merasa happy ya akhirnya menyadari bahwa yang gue rasakan itu adalah insekuritas. Nah, insekuritas akan apa sih? Akan privilege orang lain, teman-teman. Akan privilege teman gue yang lain, yang gue tahu gue nggak akan punya posisi seperti itu,
Tapi kemudian gue juga tahu, ini setelah melalui terapi ya, tentu saja kami sering juga saling menterapi ya. Jadi kemarin Vina bantu gue terapi, dan gue mendapatkan bahwa, oh iya ya itu adalah satu privilege yang memang hak prerogatif Tuhan untuk Tuhan berikan kepada teman gue itu. Sedangkan gue punya privilege lainnya kok dibandingin dia gitu ya. Dan itu adalah hak prerogatif Tuhan juga yang Tuhan berikan kepada gue. Tapi mungkin untuk saat ini gue belum menyadari tuh privilege gue apa aja. Karena ya tertutup insekuritas tadi ya. Sehingga gue gak melihatnya kali ya spesifik untuk tentu saja kasusnya gue yang sekarang gitu. Yang kelihatan malah privilege-nya orang lain. Kan suka gitu ya, bahkan ada pepatah, rumput tetangga terlihat lebih hijau kan daripada rumput sendiri. Manusiawi banget sih ya sebenarnya teman-teman. Tapi ya itu ya, gue seneng banget kalau misalnya sekarang dibekali kemampuan untuk menelaah ini tuh apa sih, yang gue rasakan tuh apa sih. Jujur saja kemarin nih setelah diterapi dan mengetahui oh itu toh yang kejadian, ya udah jadinya tuh lega aja. Semuanya lepas dan semuanya berjalan lagi dengan lebih lancar, lebih ringan, lebih menyenangkan gitu ya, udah lebih woles. Insekuritasnya sudah lepas karena sudah diakui. Dan ternyata nih beberapa hari belakangan ketika gue mulai belajar lagi ya untuk spesifik melihat privilege yang diberikan Tuhan kepada gue, udah ada mungkinnya 2 kesempatan yang kayaknya tuh wow bisa ya seperti ini. Ternyata Tuhan menyediakan loh. Asal gue ya itu ya membuka hati, membuka pikiran gitu. Tuhan sudah menyediakan apa yang gue butuhkan, apa yang gue inginkan. Cuman tertutup sama insekuritas itu kemarin ya. Nah teman-teman, sebenarnya kan insecure itu hal yang wajar ya, hal yang manusiawi. Permasalahannya seringkali kita tidak terampil, ngomongnya tidak terampil lagi ya. Tidak terampil mengenalinya, tidak terampil mengetahui kita tuh insecure kenapa, insekuritasnya kenapa. Bahkan gue sendiri aja masih dibantuin Vina loh kemarin ya, untuk mengenali apa sih yang membuat gue insecure gitu. Lucunya lagi, ternyata Vina juga mengalami insekuritas yang sama. Tapi itu gilirannya Vina buat cerita lah ya, kalau misalnya nanti dianya mau cerita. Nah yang mau gue bilangin, ini loh teman-teman. Manusiawi sekali kalau misalnya teman-teman insecure. Dan ya seperti biasanya prinsipnya yang kami kerjakan sehari-hari di sini ya. Kalau misalnya ada emosi tertentu, untuk mengikhlaskan emosi tersebut, mengenalinya dan mengikhlaskannya. Moga-moga emosinya juga ikhlas nih, lepas dari teman-teman dan tidak membebani teman-teman lagi. Dan kalau teman-teman punya keinsekuritasan atau ketidakpedean yang begitu mengganggu, ingin diterapi, silakan ya guys, cek link yang ada di bio Instagram podcast CCC untuk melihat jadwal Vina atau jadwal gue. Oh ya teman-teman, tidak semua masalah juga perlu diterapi ya. Ini tentu saja membantu untuk mempercepat ya, kalau gue rasa sih seperti itu. Teman-teman tentu saja bisa mengenali emosi teman-teman sendiri, bisa melalui journaling, ataupun menulis, ataupun mungkin aktivitas lainnya ya. Berbagai macam cara bisa ditempuh untuk lepas dari perasaan yang membebani teman-teman. Apa yang gue dan Vina lakukan hanya salah satu cara untuk mempercepatnya. Teman-teman bisa melatihnya juga dengan misalnya menulis jurnal nih, yang menelaah apa sih yang teman-teman rasakan sehari-hari, dan apa penyebabnya. Misalnya nih, teman-teman marahnya karena apanya ya? Karena sebagian kecil dari peristiwanya, karena perilaku orangnya, karena pemikiran orangnya, atau tindak tanduknya, atau apanya tuh?
Nah, kan kita bisa gali lebih detail ya untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang jadi concern utamanya kita. Mudah-mudahan ketika teman-teman menyadarinya, menyadari insekuritas, si insekuritasnya juga seperti yang gue alami jadi lepas, dan kita mulai menyadari lagi ya privilege kita. Dan tentu saja seperti yang 2 minggu lalu udah diomongin, privilege-nya perlu kita kenali supaya dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan kita. Nah teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas ya. Semoga dirimu tetap dilimpahi dengan perasaan sayang, perasaan aman, perasaan terkendali, dan dilimpahi juga dengan bahagia. Sampai jumpa lagi di episode mendatang.